Artinya kalau memang tidak bisa, nanti setelah selesai kelahiran dia wajib mengqadha sholat yang tertinggal karena sebab itu. Kemudian yang ke haid, nifas, kemudian yang kelima yaitu al-wiladah, melahirkan. Nah, ini melahirkan ini dalam pandangan ulama kita, ulama Syafi'i, itu penyebab berbeda daripada nifas. Jadi nifas beda, melahirkan beda sendiri. Artinya ketika perempuan melahirkan, pertama dia wajib mandi karena sebab melahirkan, keluarnya bayi. Nanti setelah darah nifas selesai dia wajib mandi lagi karena sebab darah nifasnya selesai. Jadi mandinya 2 kali. Wiladah itu diidentikan dengan air mani. Sebagaimana air mani mewajibkan orang mandi janabah, maka bayi juga sama. Karena bayi adalah permulaan, bayi di awal penciptaannya berupa air mani. Maka ketika air mani keluar dari kemaluan laki wajib mandi, begitu juga perempuan ketika itu keluar dari kemaluannya dia wajib mandi. Jadi penyebabnya berbeda. Walaupun memang beberapa ulama membolehkan, nggak apa-apa lah kalau habis lahiran nggak mandi, tunggu sampai selesai darah haid dari nifas baru mandi, nggak apa-apa gitu. Tapi saya lebih senang untuk menyebut bahwa itu penyebab yang berbeda. Karena penyebab yang berbeda, maka habis ngelahirin mandi, nanti darah nifas selesai juga wajib mandi lagi gitu. Istri saya 3 kali ngelahirin selalu malam tuh, yang ketiga siang. Jadi anak pertama malam jam 12, anak kedua subuh jam 4:30. Itu yang pertama malam lahir, subuh dia mandi sebagai kewajiban sebab melahirkan. Anak kedua subuh dia lahir, zohor dia mandi gitu. Sebab kewajiban. Cuman yang ketiga nih wajib mandinya rada lama karena yang ketiga itu sesar. Jadi nunggu kering lumayan lama. Tapi saya ngewajibin, saya nyuruh itu. Jadi melahirkan dengan nifas itu penyebab yang berbeda. Jadi habis ngelahirin mandi, nanti habis nifas juga mandi. Wal mautu yang keenam adalah kematian. Mufaraqatul ruhi wal jasadi, berpisahnya jasad dengan ruh. Itu yang disebut kematian, menyebabkan wajib mandi janabah. Tentu yang wajib yang memandikan bukan orang yang meninggal, tapi adalah orang sekelilingnya yang mengurusi. Cuman itu tadi ya, sebahagian ulama menyebut wajibnya mandi buat orang yang sudah meninggal itu bukan karena sebab janabah gitu. Bukan karena sebab junub. Karena orang yang meninggal sudah tidak lagi terkena hukum taklif. Itu fungsinya untuk membersihkan badannya dari kotoran. Sehingga ketika dia disolatkan dalam keadaan bersih. Dikuburkan juga dalam keadaan bersih. Gitu. Makanya kalau emang nggak ada orang muslim yang bisa mandiin, yang bisa mandiin cuman orang non muslim di tempat tersebut misalnya, itu sah-sah saja karena memang fungsi mandi buat mayit itu bukan mandi janabah tapi mandi membersihkan. Kalau mandi janabah kan mandi ibadah harus pakai niat ibadah non muslim nggak bisa kan itu. Nah, jadi sebagian ulama menyebut bahwa kematian itu kewajibannya bukan sebab janabah tapi karena sebab untuk membersihkan mayit agar dikubur dalam keadaan bersih, tidak membawa kotoran. Itu mungkin sebagai pembuka, jadi kita sisakan waktu cukup lama untuk tanya jawab dan diskusi agar kajian kita lebih berkembang. Insya Allah di minggu yang akan datang kita masuk kewajiban furun. Oh langsung aja nih ya Mas Dimas nih. Ini bagian ini cuma dikit nih. Faslun. Boleh Pak Ustaz? Ya lanjut aja. Jadi tadi sebab mandinya 6 hal. Keluarnya air mani, bertemunya 2 kemaluan, artinya kemaluan laki masuk kepada kemaluan perempuan, kemudian yang ketiga wafat, kematian, keempat haid, 5 nifas, keenam melahirkan. Gitu. Lalu kalau sudah wajib mandi, bagaimana teknis mandinya? Faslun, fasal yang baru, furudul ghusli isnan. Rukun mandi janabah itu cuma 2. Rukun mandi janabah 2. Kalau rukun wudu kan kemarin 6 kan ya. Ada 6, niat, basuh muka,
basuh tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki tertib. Tapi kalau mandi janabah rukunnya cuma 2. Pertama an-niyah, yaitu niat. Ketika guyuran pertama, basuhan pertama sampai kepada badannya, dia niat bahwa basuhan itu, guyuran itu diniatkan untuk mengangkat hadas besar yang ada pada dirinya. Kemudian setelah itu yang kedua rukunnya apa? Ta'mimul badani, meratakan badan ke seluruh tubuh. Ta'mimul badan, meratakan badan ke bilma'i, dengan air. Itu sunnahnya. Jadi sunnahnya cuma 2. Makanya orang kalau mandi janabah di kolam berenang itu sah itu. Dengan catatan kolam berenangnya airnya air mutlak. Enggak pakai air kaporit. Jadi dia ngambil papan yang 3 meter misalnya. Tinggi banget. Kayak film Mr. Bean gitu. Itu dari atas dia loncat, nawaitul ghusla rafil hadasil akbar, jebur. Ah, itu sah itu. Dengan syarat airnya itu air mutlak. Atau mandinya langsung di laut misalnya. Gitu. Kebetulan lagi jalan-jalan kan begitu, nginep di hotel, mandinya langsung mandi di laut. Nyebur langsung niat. Sah itu mandi janabahnya, karena mandi janabah rukunnya cuma 2. Pertama niat, kedua meratakan air seluruh tubuh. Jadi air seluruh tubuh rata. Yang diratakan itu adalah bagian zahir. Itu agak bagian zahir. Bagian yang kelihatan. Ini mulut dalam nih kagak kelihatan. Jadi nggak apa-apa, nggak kumur-kumur. Yang penting mukanya kena. Ini kuping bagian yang kelihatan nih kena. Gitu. Kemudian rambutnya kena. Kemudian semuanya kena. Jadi bagian-bagian yang zahir. Sedangkan lorong hidung nggak wajib karena dia bukan bagian yang zahir. Gitu. Tentu dianjurkan, tapi bukan rukun, dianjurkan. Kuping, lubang kuping itu bagian yang terlihat saja. Somah namanya, lorong yang terlihat. Itu pun seukuran jari bisa masuk segitu aja. Jadi enggak yang kemudian diguyur gitu air kayak nuangin teh. ya bocor itu kuping kan gitu. Jadi itu meratakan air ke seluruh tubuh pada bagian yang zahir. Termasuk nih, mohon maaf, ada bagian yang sering terlupa, yaitu bagian pantat, bagian belakang itu. Karena sering ini, maksudnya ada sebagian orang yang mandinya tidak memperhatikan bagian pantat atas itu di bawah tunggir, itu bagian yang sering terlewat gitu. Itu harus kena bagian seluruh seluruh bagian tubuh. Jadi ini dia tentang mandi janabah. Masih ada waktu kira-kira 30 menit untuk kita tanya jawab, dan insya Allah minggu depan kita belajar tentang syarat syurutul wudu. Syarat sahnya wudu itu ada 10 insya Allah di minggu yang akan datang gitu. Jadi mudah-mudahan bacaan kitab kita ini sampai akhir Mas Dimas ya, mudah-mudahan sampai selesai. Ini Safinatun Najah ini cuma sampai bab Safinatun Najah. Iya, Safinatun Najah ini sampai bab haji gitu ya. Bab mudah-mudahan selesai nih, bab sholat, bab haji, mudah-mudahan selesai gitu. Karena kalau nanti nggak selesai begitu ya, nggak beres-beres nih kita. Libur lebaran gitu, habis lebaran buka lagi dari awal bab air gitu. Nanti libur lagi, besok buka lagi bab air, nggak maju-maju nih, becek terus. Makanya biar bacanya habis sampai ngerti bab haji dan juga seterusnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waduh, ternyata ini salah satu hal ini, Pak Ustadz ya. Jadi kalau misalnya saya telisik lebih jauh, ini informasi pengetahuan ini baru dapat di 37 tahun saya hidup, baru tahu dari Pak Ustadz nih. Karena iya benar Pak, benar Pak Ustadz. Jadi waktu SMA, SMP, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin karena pembahasan cukup sensitif ya, mungkin guru agama saya juga mungkin menganggap wah ini jangan terlalu vulgar kali kayak gimana. Cuman ternyata saya tahu sampai segitunya. Tapi alhamdulillah sih Pak Ustadz, saya juga berarti seperti ini ya, tercerahkan alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Ini juga teman-teman sahabat kita yang lain mudah-mudahan nih tercerahkan juga nih
tapi pasti mungkin ada sedikit ganjalan nih. Kalau kayak gini gimana ya? Dulu, mungkin dulu gitu. Dulu waktu saya kayak gini, perlakuannya seperti apa ya? Terus keutamaan kayak gini gimana? Mungkin sahabat-sahabat kita nih mungkin udah punya sedikit curiosity, mungkin silakan aja teman-teman sahabat-sahabat Fitya yang mau bertanya lebih lanjut tentang mandi wajib berarti istilah Pak Ustadz ya. Kalau Ya, misalnya biasa yang kita mandi wajib, dipersilakan, silakan bisa raise hand langsung mau saya bacain atau mau langsung chat atau mau langsung buka voice-nya, silakan, feel free aja. Ini ada chat nih. Ada sedikit chat. Oke, sebentar saya bacain. Ustadz, punten pertanyaan sedikit melenceng. Oh, silakan. Ini dengan Mbak Amut ya. Silakan Mbak Amut. Kalau ada pertanyaan, monggo. Aku dulu boleh nggak? Dengan Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya kaget pada saat membaca ternyata setelah melahirkan harus mandi wajib. Saya sudah 2 kali melahirkan tapi saya tidak mandi wajib, bagaimana itu? Aduh, jadi saya pikiran apakah bisa seperti di kodok gitu, dan ada batas waktu mandi wajib setelah melahirkan nggak sih Pak Ustadz? Ya. Saya benar-benar baru tahu kalau mandi wajib setelah melahirkan itu harus mandi wajib gitu loh. Saya kaget, saya langsung bingung. Lah gimana saya 2 kali melahirkan tapi saya kagak mandi wajib ya? Tolong dibantu ya Pak Ustadz, terima kasih. Jadi ada satu toharoh bisa untuk 2 sebab sekaligus. Saya kentut, habis kentut saya kencing, berarti kan ada 2 penyebab hadas kecil. Pertama kentut, kedua kencing, kan begitu kan ya. Kemudian wudhunya sekali apa 2 kali? Wudhunya sekali apa 2 kali? Sekali. Sekali. Jadi sekali wudhu itu, sekali tohara itu bisa menghapus 2 atau 3 sebab sekaligus gitu. Jadi walaupun kemarin melahirkan nggak mandi, sekarang baru mandi pas nifas selesai, nggak apa-apa. Mandi itu sudah cukup untuk mengangkat 2 sebab sekaligus. Ya cuman kan kalau ditanya yang afdol kan gitu, bentuk keafdolannya setiap satu sebab diangkat dengan toharoh sendiri gitu. Tapi kalaupun terlewat nggak apa-apa. Jadi 2 sebab atau bahkan 3 sebab disucikan, diangkat dengan satu pensucian, satu toharoh, nggak ada masalah begitu. Jadi apa yang sudah terjadi itu bukan kesalahan dan itu nggak apa-apa. Jadi peringatan ke depannya, ternyata melahirkan itu sama seperti mengeluarkan air mani, jadi dia wajib mandi janabah gitu. Oke? Baik, syukran Pak Ustadz. Ya. Mantap Mbak Ayu. Ternyata banyak. Ini ya, sahabat kita di sini ada beberapa yang mungkin kaget atau mungkin ternyata waktu itu saya enggak ya. Jadi nggak apa-apa, ini memang benar-benar pembelajaran buat kita sama-sama ya. Ini Mbak Amut udah reply chat lagi, saya bacakan Pak Ustadz ya. Ustadz, punten pertanyaan sedikit melenceng. Kadang kalau kecapean suka tiba-tiba keluar keputihan nih Ustadz. Itu kan najis ya Ustadz. Kalau kita lagi di perjalanan, itu sholatnya gimana Pak Ustadz? Iya, jadi sesuatu yang keluar dari 2 lubang kemaluan itu hukumnya najis. Itu kaidahnya begitu, itu standarnya. Apa kalau bahasa Indonesianya apa sih? Patokannya, rumus. Rumusnya begitu. Setiap sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan hukumnya najis kecuali air mani gitu.
Jadi kalau kita lagi di perjalanan ada sesuatu yang keluar, maka hukumnya najis. Dan najis itu kan hanya menempel pada bagian itu saja, bagian pakaian yang terkena itu. Maka untuk bisa mensucikannya gampang. Ya bagian itu tinggal disemprot aja pakai air lalu diratakan gitu. Sampai kemudian sekiranya bekasnya hilang atau aromanya hilang. Berarti kan masih basah, Ustaz. Boleh sholat masih nggak apa-apa. Sholat dalam keadaan ada sebahagian baju yang basah tidak ada masalah. Bahkan kalaupun basah semuanya juga ulama mengatakan sholatnya sah tapi dimakruhkan. Tapi pada intinya bagian yang terkena najis itu cukup bagian itu aja yang disucikan. Ini saya pakai baju nih. Dari rumah datang ke tempat sholat. Lagi di jalan tiba-tiba ada burung lewat, kemudian dia pup nih jatuh di sini, katakanlah di bagian ini, maka yang najis itu ya bagian ini nih. Saya nggak perlu buka baju ganti semuanya, nggak perlu, cukup bagian ini ambil tuh kotorannya begitu, kemudian bagian ini dibasuh pakai air. Iya, dibasuh pakai air, udah hilang baunya, hilang bekasnya, nggak ada, suci, udah selesai. Tapi kan masih rada basah. Iya emang masih basah gitu. Maka syukur-syukur kalau kemana-mana bawa hair dryer, tinggal disemprot. Cuman kan repot kan ya. Jadi pada intinya bagian yang terkena najis itu bisa dibersihkan tanpa perlu mencuci seluruh bagian baju. Jadi cukup bagian itu aja gitu. Oke. Makanya tuh biasain untuk bawa air. Saya biasa tuh di motor, di mobil ada air, pakai botol spray, botol semprotan. Itu fungsinya pertama bisa buat wudhu gitu. Jadi di mana ketika di perjalanan nggak ketemu masjid atau ada masjid mungkin jauh begitu, cukup sholat di samping mobil, di samping motor, wudhunya pakai air itu dari botol semprotan. Disemprot bagian muka, banyak diratain begitu. Itu juga fungsinya untuk membersihkan najis. Kalau ada pakaian yang ada najisnya mungkin begitu. Saya tuh ya kalau lagi jalan-jalan sama istri sama anak-anak lebih sering sholat di samping mobil dibanding di masjid. Karena biasanya anak-anak tuh tidur di mobil. Kalau kita tinggal ke masjid itu bahaya. Itu bahaya itu. Makanya saya lebih sering sholat di pinggir mobil. Kecuali kalau anak-anaknya lagi bangun semua. Kalau lagi bangun semua kita bawa masuk masjid semua gitu. Tapi biasanya memang kayak gitu. Gitu. Jadi anak-anak tidur, saya sholat di samping masjid. Ya samping mobil. Ya itu ada di mobil itu ada sejadah, ada air semprotan buat wudhu. Jadi untuk memudahkan ibadah kita. Karena salah satu alasan yang paling sering orang ninggalin sholat itu pertama nggak ada air buat wudhu. Itu yang paling sering. Yang kedua baju ada najisnya. Itu paling sering. Maka dua sebab ini kita siasati, kita potong. Bawa air. Jadi air yang semprotan buat mandiin burung tuh. Itu bawa segitu. Kan ya. Oke, mudah-mudahan cukup. Nah, syukur. Makasih Pak Ustadz. Berarti Pak Ustadz, kalau misalnya saya tanya terkait sama yang tadi nih, saya sedikit melanjutin Pak Ustadz. Apa kali di perjalanan nih Pak Ustadz, kita emang niat perjalanan jauh. Emang lebih baik kita siapin semprotan air atau tayamumnya sekalian Pak Ustadz? Tayamum itu kan kalau tidak ada air gitu. Maksudnya kalau lagi di jalan Pak Ustadz nih, ini kan di jalan nih. Jalan jauh nih, naik mobil. Iya, kalau lagi di jalan, datang waktu sholat, kan lihat kiri kanan dulu. Di sebelah kanan ada air apa enggak, sebelah kiri ada sumber air apa enggak, di depan ada apa enggak, di belakang ada apa enggak. Kalau udah dicari enggak ada, baru boleh tayamum. Jadi tayamum itu bolehnya setelah mencari gitu. Makanya biar kagak repot nyari, nggak repot nyari, dari rumah kita udah bawa air gitu. Dan wudhu tuh kan nggak mesti air sebak kita bawa gitu, sebotol itu udah cukup gitu. Oke. Iya.
Masya Allah. Berarti sahabat-sahabat Fitya mungkin abis ini bisa langsung beli semprotan burung ya. Jadi bisa langsung kalau misalnya di jalan langsung semprot-semprot aja. Sekarang ada botol air mineral yang bisa nyemprot. Air mineral bukan. Botol Indomaret. Air Indomaret. Oh ya. Itu kan Oh dia iya. bukan dibuka, tapi ada itu lebih memudahkan. Gitu. Jadi airnya dihabisin, isi pakai air biasa, air kamar mandi, bawa ada tuh kemana-mana. Ya asal seperti jangan pakai air kompresor mobil karena panas nanti ya. Iya, terima kasih sahabat Vita lain, silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, kita masih dalam sesi pertanyaan. Mungkin kita habiskan waktu hari ini sampai dengan pukul 9 nanti menghabiskan sesi pertanyaan kita. Jadi silakan sahabat-sahabat kita yang lain langsung aja, boleh chat atau boleh langsung tanya langsung atau boleh raise hand. Silakan. Semuanya Mas Ari raise hand. Silakan Mas Ari. Silakan. Tes. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, tadi itu kan mandi wajib tadi dikatakan di awal tadi meratakan air ke seluruh tubuh gitu Ustaz ya. Nah, terus apa namanya? Saya pernah dengar gini Ustaz. Ini nggak tahu overlapping nggak apa enggak nanti di bahasan minggu depan nih. Jadi teknis mandi wajib itu ada seperti kita wudhu dulu di awalnya, tapi nanti pas sebelum kaki baru meratakan. Itu gimana Ustaz? Sedangkan tadi kalau lihat dengar definisi di awal kan yang saya tangkap nggak ada bagian wudhunya itu Ustaz. Iya. Syukron Ustaz. Ya, jadi yang tadi kita bahas itu rukun. Rukun itu sesuatu yang harus, tidak boleh tidak. Nah, di luar rukun itu kan secara sederhana sesuatu yang memang tidak boleh ditinggal. Dalam bahasa lain, itu bentuk minimal mandi janabah gitu. Niat meratakan air. Tapi di luar itu ada yang namanya kan sunnah mandi gitu. Sunnah mandi itu tadi seperti yang dikatakan Mas Ari. Jadi sebelum mengguyur kita wudhu terlebih dahulu sebagaimana wudhu untuk sholat, lalu disisakan kaki. Setelah itu mandi seperti biasa. Barulah setelah mandi kakinya dibasuh. Gitu. Jadi memang yang disebutkan Mas Ari itu sunnah mandi. Selain dari dua tadi ada tambahannya sunnah. Sunnahnya ya berwudu terlebih dahulu kan begitu. Kemudian sunnahnya tidak menghamburkan air, mandi dengan secukupnya. Kemudian sunnahnya mandi janabah itu berdiri, dalam keadaan berdiri. Sunnahnya juga ta'ahudul ma'atif itu dipijit digosok begitu. Itu sunnahnya gitu. Sebagaimana wudu kan bentuk minimal yang rukun tuh 4 anggota, muka, tangan, pala, kaki. Kumur-kumur nggak masuk, cuman kumur-kumur tuh bagian daripada sunnah. Ini juga sama nih. Mandi janabah minimalnya 2, yaitu niat meratakan air ke seluruh tubuh, niat dan meratakan air. Di samping 2 ini ada sunnah seperti baca bismillah, berdiri, memulainya dengan menghadap ke kiblat, kemudian ta'ahudul ma'atif, kemudian taslif, menigakalikan basuhan, jadi basuhannya 3 kali begitu. Kemudian tertib dalam arti yang paling awal tuh membasuh bagian paling atas gitu. Setelah bagian atas baru bagian badan kanan. Setelah bagian badan kanan baru bagian kiri. Nah, barulah yang kedua basuhannya rata, yang ketiga menyempurnakan begitu. Itu sunnahnya. Jadi kalau sunnahnya banyak nih.
jauh lebih banyak. Tapi kan karena memang Safinatun Najah ini kitab ringkas yang ditujukan kepada para pemula untuk belajar syariat, maka disajikan beberapa hal yang sifatnya tidak panjang-panjang gitu. Jadi cukup bentuk yang sahnya saja. Sahnya tuh begitu. Nanti setelah sudah ini naik ke kitab yang berbeda, barulah diterangkan hal-hal lain yang sifatnya anjuran atau sunnah begitu, Mas Ari. Ya, jelas Ustaz. Syukron Ustaz. Makasih Mas Ari. Mas Ari, makasih banget nih pertanyaannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan di chat, saya bacain aja. Tadi ada dibaca ini. Disisakan kaki itu maksudnya wudhunya cuma sampai basuh telinga aja ya Ustadz sebelum mandinya. Dari Mbak Citra nih. Iya, sunnah yang didapati dari Nabi Muhammad memang begitu. Sunnahnya wudhu sampai kepala saja atau kuping saja. Nanti kaki disisakan setelah mandi gitu. Tapi begini masalahnya. Kalau ada orang yang memulai dengan wudhu, lalu kemudian dia mandi gitu, kemudian mengakhiri dengan kaki, maka dia terbebas dari dua hadas. Hadas kecil terbebas, hadas besar juga terbebas gitu. Hadas besarnya terangkat dengan mandi, hadas kecilnya terangkat dengan wudhu tadi. Cuman itu dengan catatan selama ketika mandi dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Dia nggak buang air, dia nggak megang kemaluan, dia nggak kentut, dia tidak menyentuh lawan jenis gitu. Jadi kalau dia wudhu sebelum mandi, kemudian ketika mandi itu menyentuh kemaluan, kemudian keluar sesuatu dari kemaluannya, maka wudhu yang tadi itu kan jadi batal. Jadi batal. Maka ketika dia basuh kaki, ya itu basuh kaki hanya sebagai penyempurnaan sunnah mandinya, tapi bukan untuk mengangkat hadas kecil. Maka orang yang kayak gini setelah mandi dia wudhu lagi, gitu. Wudhu dari awal lagi. Karena ketika dia mandi dia melakukan hal-hal yang justru membatalkan wudhunya di awal. Begitu kira-kira. Paham nggak Mas Dimas tadi? Bentar. Ini ada pertanyaan dari Mbak Citra. Gimana Mbak Citra? Pak Ustadz berarti nambahin lagi, berarti mandi wajib itu lebih disarankan, misalnya nih kita akan melakukan aktivitas mandi ini pagi-pagi nih Pak Ustadz nih. Iya. Kemudian ngerasa nih nggak sengaja keluar air mani nih. Jadi yang dilakukan dulu sebenarnya kita mandi wajib dulu, terus kemudian mandi aktivitas biasa, atau dibalik, mandi dulu, kemudian baru melakukan mandi wajibnya. Saya lebih menyarankan mandi biasa dulu. Mandi sebagaimana biasa, habis itu baru mandi wajib. Pertama fungsinya, mandi biasa dulu, pertama fungsinya untuk membuat jalan air. Tahu gak jalan air Mas Dimas? Apa tuh jalan air tuh? Kadang kalau badan kita masih kering ya, kadang kalau badan kita masih kering, air tuh jalannya belok tuh gitu. Oh. Ya kan? Ya, air jalannya tuh belok. Gitu. Maka untuk air itu bisa rata, badan harus basah dulu. Maka saran saya kalau saya ngajarin mandi janabah ke orang-orang, mandi biasa dulu. Karena untuk buat jalan air. Yang kedua, untuk membersihkan badan dari najis. Khawatir di badan kita ada najisnya. Atau mungkin bukan najis, atau sesuatu yang nempel di atas badan. Kalau dia nempel, kita udah mandi janabah, ternyata dia nempel, berarti kan bagian ini nggak kena air nih. Ini ya, itu mandi janabah jadi nggak sah. Maka itu fungsi mandi biasa lebih dulu untuk menghilangkan najis, yang ketiga untuk menghilangkan benda-benda yang mungkin bisa menghalangi air. Gitu. Setelah mandi selesai, barulah kemudian mandi janabah, niat. Itu mandi janabah sambil niat, kemudian selesai sudah mandi. Jadi yang mandi biasanya pakai sabun, sikat gigi, pakai sampo, mandi janabahnya air aja gitu. Oke. Benar. Malah kan justru kalau dibarengin itu mandi janabah dengan sabun, khawatir yang nempel ke kita tuh air sabun.
Air Oh, sabun itu bukan air mutlak karena airnya sudah bercampur dengan sabun. Itu yang menyebabkan bermasalah karena mandi janabah wajibnya pakai air mutlak kan gitu. Nah, untuk iya, bisa iya. pakai air mutlak beresin itu badan sabunnya bersihin dulu kan itu baru kemudian mandi janabah. Nah, ini pertanyaan Mas Dimas bagus sih kalau nggak diingetin gini saya nggak bahas tuh. Jadi bagus tuh. Jadi mandi dulu kayak biasa baru kemudian mandi janabah. Aduh, mantap, syukur tercerahkan Pak Ustadz. Ini kayaknya materi kajian ini nih cukup ini Pak Ustadz, cukup disenangi karena banyak pertanyaan nih Pak Ustadz, saya senang juga nih. Ini udah kemudian saya bacain lagi Pak Ustadz ya, ada yang nanya lagi nih. Nah ini alhamdulillah nih saya nggak salah hari ini nih. Ini dengan Mas Aulia Oloan. Nah kemarin saya salah. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya untuk wanita kalau mandi sambil rambut dikuncir boleh nggak? Ya, jadi mandi rambutnya dikuncir tidak ada masalah selama bisa dipastikan air meresap ke dalam kunciran tersebut, gitu. Tapi kalau khawatir air tidak meresap ke kunciran tersebut, maka sebaiknya diurai, gitu. Kan ada kunciran yang tipis banget ya. Tipis-tipis kecil tuh. Itu kan dicelupin ke air aja basah semua tuh. Gitu. Itu kan nggak ada masalah. Walaupun dikuncir celupin air basah semua gampang. Tapi ada yang kuncirannya tebel kan gitu. Ini kalau cuman dicelupin nggak bisa. Bahkan diguyur pun kadang bagian dalamnya nggak kena. Maka itu wajib diurai. Jadi tergantung bagaimana kuncirannya. Kalau kuncirannya membuat bagian-bagian sisi ada beberapa sisi yang tidak terkena air berarti wajib diurai. Tapi kalau kuncirannya kecil, tipis gitu ya, tidak perlu diurai, tidak ada masalah karena yang penting seluruh bagian rambut itu terkena air gitu. Oke. Makasih Pak Ustadz. Ini saya bacain lagi. Banyak nih pertanyaan Pak Ustadz. Mbak Mut, silakan Mbak Mut. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, mau lanjutin yang tadi juga silakan. Sambil menunggu, mungkin saya ada pertanyaan Pak Ustadz nih. Tadi informasi ada salah satunya itu adalah kalau meninggal dunia Pak Ustadz tadi dimandiin. Saya pengen tanya Pak Ustadz, kalau misalnya meninggal dunia ini misalnya karena perang gitu Pak Ustadz terus sampai atau kecelakaan sampai nggak bisa dimandikan itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Ya, jadi kan ada memang beberapa jenazah yang dikecualikan tidak perlu dimandikan. Yang tidak perlu dimandikan adalah jenazah mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Nggak perlu dimandiin tuh. Tapi selain dia, itu wajib dimandikan semua. Nah, cuman kondisinya kalau jenazah itu terbakar misalnya, terurai, kalau dimandiin malah jadi brecetan gitu. Kan nggak bisa tuh. Maka yang seperti itu cukup diusap saja dengan tangan yang basah gitu. Termasuk pada bagian jenazah yang ya tadi yang rentan tadi, yang kalau kena air ini bisa merusak tubuhnya. Jadi itu dikecualikan tuh. Jadi sesuatu yang mendatangkan kesulitan itu dikecualikan oleh syariat begitu. Jadi termasuk jenazah yang terbakar misalnya, atau jenazah yang memang ya itu tadi punya tubuhnya rentan terkena air, yang kalau kena air tubuhnya jadi hancur, maka sewajarnya diusap dengan, kalaupun memang tidak bisa ditayamumkan juga nggak ada masalah. Beberapa ulama memboleh. Jadi bolehnya tayamum untuk jenazah sebagaimana bolehnya tayamum untuk kita, dengan catatan air memang nggak ada begitu, atau kalaupun ada ini jenazahnya ini nggak boleh terkena air karena punya penyakit A, B, C dan seterusnya gitu. Oke. Wah, ini Pak Ustadz saya diserang sama pertanyaan nih Pak Ustadz. Alhamdulillah nih banyak banget yang ternyata pengen tahu lebih banyak nih Pak Ustadz. Ini lanjutin dari Mbak Mut yang tadi. Ustadz tadi bilang kalau mandi di laut sekalian mandi besar itu bisa. Kalau posisinya di kolam renang gimana Ustadz?
sedangkan di kolam renang suka ada yang pipis sembarangan. Gimana Pak Ustadz? Terus kolam renang kan nggak mengalir airnya. Ya, jadi ini ada dua sisi. Pertama dari sisi air yang ada di kolam berenang. Air yang ada di kolam berenang itu bisa jadi dia memang air mutlak, air ledeng, sumur gitu, atau bisa jadi dia air yang sudah dicampur kaporit. Kalau dia air yang sudah dicampur kaporit, maka itu bukan air mutlak. Karena bukan air mutlak nggak bisa buat mandi janabah. Gitu ya. Jadi kalau di kolam berenang airnya tuh dari mana gitu. Kalau airnya bersih murni tanpa campuran kaporit, tidak ada masalah mandi di situ. Tapi kalau airnya bercampur dengan kaporit itu udah bukan lagi air mutlak. Itu namanya air yang bercampur dengan benda suci yang sudah merubah sifat air. Jadi bukan air mutlak lagi. Itu kalau dari sisi air. Nah, kalau dari sisi wadahnya, kolam berenang itu kan pasti besar. Maka karena kolam berenang itu besar, maka volume air yang ada di kolam berenang itu pasti lebih dari 2 kula. Air yang tidak mengalir berada dalam satu tempat, tidak mengalir, tapi jumlahnya lebih dari 2 kula, air itu suci. Selama tidak ada yang berubah dari sifatnya, warna, rasa, dan aroma gitu. Misalnya kolamnya besar, lalu ada yang kencing di sebelah situ. Taunya di situ, tapi sebelah sini mah enggak. Sebelah sini nih masih bersih, aromanya masih murni, enggak ada yang berubah. Maka mandi di sini enggak ada masalah karena jumlah air di sini itu lebih dari 2 kula begitu. Ya. Tapi yang pasti itu pastikan kolam berenangnya airnya air mutlak, bukan air yang bercampur dengan kaporit. Kaporit ya. Berarti harus ditanya sama petugasnya Pak Ustadz yang pasti pertama dulu Pak Ustadz ya. Pak ini ada kabar apa enggak nih? Saya mau wudhu di sini, nah gitu sama. Tapi biasanya emang kolam berenang tuh kaporit semua biasanya. Iya. Tapi Maka ya kalau di langsung Dubai aja ke gitu, laut. kali aja Pak Ustadz di Dubai lagi mau di Dubai gitu, wah sekalian nih mau wudhu gitu. Kan misalnya Bisa aja sih. nggak bisa jadi. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya. Pak Ustadz, maaf melenceng. Kalau sholat ketinggalan rakaat, udah salam. Terus teman ngingetin pas selesai. Kita harus apa ya? Ulang sholatnya apa enggak? Nah, ini saya sering nih Pak Ustadz nih. Ngingetin gimana maksudnya? Ya mungkin maksudnya sholatnya gini Pak Ustadz. Mungkin nih untuk yang nanya sama saya nih, koreksi ya kalau salah ya. Jadi misalnya kita lagi mau sholat jamaah itu terlambat nih Pak Ustadz. Ternyata pas udah salam terakhir, terus kita ikutan salam juga, padahal kita baru 3 rakaat, kan harusnya 4 rakaat. Terus yang teman belakang, lo kan tadi 4, lo kan baru 3, gue belakangan, kok lo duluan yang selesai? Kayak gitu Pak Ustadz. Itu kita harus ngapain tuh Pak Ustadz? Pertama, yakini dulu. Bener gak emang dia yakin gak bahwa dia kurang gitu. Kalau dia yakin kurangnya berapa, maka sholat sejumlah rakaat yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Diingetin, lu kan telat kurang 1 rakaat. Iya, gue telat ya 1. Maka karena kurang 1 rakaat dia sholat lagi, takbir lagi. Allah, niatnya 1 rakaat zohor. Kalau saya zohor gitu. Allahu Akbar. Setelah takbir, sholat seperti biasa 1 rakaat. Nanti di ujung sholat, tahiyat. Setelah tahiyat, dia sujud sahwi dulu. Sujud sahwi 2 kali. Setelah itu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Jadi, kalau dia diingetin, masih di dalam masjid dan jaraknya belum lama, antara dia salam sampai diingetin belum lama, maka yang dia kerjain cukup sholat sejumlah rakaat yang kurang. Kalau kurang 2 ya 2, kalau kurang 1 ya 1. Kalau diingetinnya dekat, antara dia assalamualaikum sampai diingetin tuh masih jaraknya dekat. Tapi kalau udah assalamualaikum, kemudian dia wirid lumayan lama. Habis wirid dia buka WhatsApp. Yang dibales 10 WhatsApp. Itu kan lumayan lama tuh. Habis balas 10 WhatsApp, kemudian dia jalan keluar masjid.
Di depan masjid ketemu temennya dia ngobrol gitu. Lagi ngobrol baru diingetin sama temennya. Lu kan tadi kurang 2 rakaat. Gue mau ngingetin cuman kagak enak. Itu kan lama tuh. Dari mulai assalamualaikum sampai diingetin itu lama. Karena jaraknya lama, yang harus dia kerjakan ulang sholatnya semuanya. 4 rakaat. Oh, oke. Karena jaraknya sudah terlalu lama. Sudah keluar dari apa istilahnya, momen sholatnya sudah jauh gitu. Tapi kalau diingetinnya dekat gitu, dan dia ini mesti diingetin ya, karena kalau cuman ragu-ragu nggak berlaku tuh. Jadi keraguan-raguan yang terjadi setelah ibadah itu tidak berlaku, dan itu harus jadi rumus. Ini jadi rumus untuk menyelamatkan kita supaya jadi nggak was-was. Keraguan-raguan yang terjadi setelah selesai ibadah tidak berlaku sama sekali. Habis wudhu selesai ragu-ragu, nggak usah dipikirin. Sholat beres ragu-ragu, nggak usah dipikirin. Itu setan itu. Sampai benar-benar ada yang ngingetin gitu. Lu kurang, bener lu gue kurang. Iya kan gue sama lu dari sini. Berarti itu keyakinan namanya. Sholat lagi. Tapi kalau nggak ada yang ngingetin cuman ragu-ragu, bener gak? Itu nggak usah dipikirin. Itu harus jadi rumus. Keraguan-raguan yang terjadi setelah ibadah itu tidak berpengaruh apa-apa. Itu emang kerjaan setan. Setan itu pra ibadah gangguin kita, ketika ibadah gangguin, pasca ibadah tetap diganggu. Gitu. Makanya jadi kalau bentuknya seperti itu mesti ada yang ngingetin untuk keyakinan. Kalau nggak ada yang ngingetin itu cuma ragu-ragu nggak berbuah apa-apa begitu. Justru kalau diladenin, ntar habis sholat tuh masih ragu-ragu lagi tuh. Terus begitu nggak beres-beres. Iya, benar-benar Pak Ustadz. Benar-benar. Yang penting kita jangan bilang teman gitu, wah lo dapat bisikan dari setan lo buat gue ragu-ragu ya. Jangan. Pak Ustadz ini ngelanjutin yang tadi nih Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilangnya kalau misalnya kekurangan rokaat nih. Ya. Kalau misalnya dibalik gimana Pak Ustadz? Kelebihan rokaat nih. Ternyata sholat zuhurnya itu nggak sadar 5 rokaat dikasih tahu. 5 rokaat tadi. Ya Allah, gimana Pak Ustadz? Sama. Kalau diingetinnya deket, assalamualaikum langsung diingetin, maka dia cukup sujud sahwi. Gitu. Oke. Tapi karena sujud sahwinya di luar sholat, dia takbir dulu. Allahu Akbar. Kemudian sujud sahwi 2 kali. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi tanpa tahiyat. Kalau diingetinnya deket antara takbir sampai. Tapi kalau diingetinnya udah lama, udah jauh begitu. Ulang lagi Pak Ustadz ya? Diulang lagi begitu. Ya. Oke. Ini tercerahkan nih. Pak Ustadz, bacaan sujud sahwi apa aja sih Pak Ustadz? Nah, ini saya juga baru dengar nih Pak Ustadz. Jadi Sujud sahwi. Salam. Ya, sujud sahwi itu bacaannya sama seperti sujud sholat. Subhana rabbiyal a'la. Pada intinya seluruh sujud itu bacaannya tasbih. Semua sujud. Sujud apa semuanya tasbih. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, semua bacaan sujud itu adalah tasbih gitu. Cuman ada beberapa riwayat yang memberikan kejelasan bahwa kalau sujud sahwi ini ada tasbih yang pantas gitu. Sebenarnya tasbih apa aja sah. Cuman tasbih yang lebih pantas untuk sujud sahwi, Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Gitu. Itu kan cocok sama keadaannya. Gitu. Keadaan itu dia sedang lupa, itu cocok. Maka tasbih ini lebih cocok. Tapi bukan berarti harus. Intinya bacanya tasbih. Kalaupun nggak baca tasbih, nggak ada masalah. Karena bacaan tasbih untuk sujud itu bukan keharusan. Yang diharuskan tuh sujud aja. Di dalamnya tidak baca, nggak ada masalah. Tapi kalau mau baca, tasbih. Tasbih yang cocok buat sujud sahwi, Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur, juga tidak pernah lupa. Begitu. Oke. Oke Pak Ustadz, nih saya masih di pertanyaan, jadi nggak apa-apa Pak Ustadz kalau misalnya nanya lagi Pak Ustadz ya? Silahkan.
Ini Pak Ustadz. Tunggu. Sebentar. Ini Pak Ustadz. Ini sebenarnya ini Pak Ustadz. Mungkin ini agak ini Pak Ustadz ya. Tapi pengen tahu nih Pak Ustadz. Kalau mandi wajib, boleh nggak bareng Pak Sutri Pak Ustadz? Boleh, nggak apa-apa. Oh boleh Pak Ustadz. Boleh. Tapi kan nanti kalau misalnya habis mandi, habis itu ngeliat itu Pak Ustadz, ngeliat, waduh, ntar batal lagi nggak tuh Pak Ustadz? Enggak, ngelihat aurat itu kan nggak membatalkan mandi. Oh, kan mandi lagi Pak Ustadz, tentu mandi terus kagak kelar-kelar tuh Pak Ustadz. Itu yang kita khawatirkan gitu. Jadi kalau mandinya bareng agak beres-beres itu. Tapi kalau ditanya boleh apa enggak? Boleh, nggak apa-apa begitu. Cuma kalau kita mau jujur-jujuran ya. Nah, Nabi gimana Pak Muhammad Ustadz? Jujur. itu kan orang yang sering ngomong kalau bagusnya tuh mandi bareng sama istri gitu. Itu memang ada riwayatnya. Tapi banyak orang yang nggak tahu bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah melihat kemaluan istrinya. Jadi ketika pun beliau mandi barengnya tuh pakai penghalang, pakai penutup badan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan itu yang dijadikan kewajiban oleh kebanyakan ulama kita nih Syafi'i ini. Gitu. Jadi ulama Syafi'i itu mewajibkan kalaupun mandi auratnya tetap ketutup. Gitu. Karena kewajiban nutup aurat itu, nih saya kasih tahu nih. Kewajiban nutup aurat itu bukan biar kagak dilihat orang. Kewajiban nutup aurat itu kewajiban malu sama Allah. Maka walaupun tidak ada mata yang melihat, Allah melihat. Makanya seluruh ulama Syafi'i kita tetap mewajibkan walaupun dalam keadaan mandi harus pakai penutup badan. Itu fatwa Syafi'i begitu. Gitu. Cuman kan kita orangnya rada ribet kan. Orangnya rada ribet. Jadi mandi udahlah begitu. Ya tentu itu bukan juga mandi kan bukan bagian dari keharusan mandi, itu daripada adab mandi. Ya. Ini tercerahkan karena ya pertanyaannya yang mungkin terlewatkan tapi ternyata tercerahkan hari ini Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ya. Ini ada pertanyaan kalau masbuk pas imam duduk tahiyat akhir katanya ikutan juga atau tetap duduk posisi tahiyat awal ya? Kan kita salatnya belum selesai. Ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Dua-duanya sama. Mau duduk tahiyat akhir ngikutin imam boleh. Mau duduk iftirash, duduk yang di atas kaki kiri juga nggak ada masalah. Cuman kalau ditanya bagusnya mana Ustaz? Yang paling bagus duduk iftirash, duduk di atas kaki kiri, bukan duduk tahiyat akhir. Kenapa bagusnya iftirash Ustaz? Karena duduk iftirash itu duduk yang mendukung untuk berdiri lagi. Posisi tawarruk itu duduk untuk orang yang tidak berdiri lagi. Makanya duduknya tawarruk. Tapi kalau orang yang berdiri lagi, bagusnya duduknya iftirash gitu. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Nih pertanyaan terakhirnya Pak Ustadz. Di mana ya? Sebentar Pak Ustadz. Boleh nambah nggak Mas? Boleh. Silakan Mas Hari. Ya Ustadz, biar nggak penasaran nih yang tadi terkait yang lupa syaratnya yakin diingetin tadi Ustadz. Ya. Nah, gimana kalau yakinnya itu bukan karena diingetin Ustadz? Misalnya kita masbuknya bareng nih, ada 2 orang. Nah, begitu selesai kita nggak nambah, kita ikutan salam, padahal kita kurang. Nah, nyadarnya waktu sebelah kita kan bareng nih masbuknya. Nah, kita lanjut nih. Nah, berarti kan nggak diingetin Ustadz.
Termasuk yakin atau was-was itu? Tergantung itu. Bisa jadi kita yang ragu-ragu, bisa jadi dia yang memang salah ngitung sehingga dia berdiri, atau bisa jadi memang kita yang salah, kan gitu. Maka perlu kepastian. Memastikannya tentu ditanya nih sama orang yang tadi berdiri. Mas, sampean kan bareng saya tadi. Emang kurang ya 1 rakaat, sampean diri lagi. Iya, kan kita tadi masuknya rakaat kedua. Itu kan ada keyakinan yang sampai kepada kita, begitu. Maka itu baru bisa jadi dasar hukum untuk melakukan sujud sahwi karena ada keyakinan. Tapi kalau ragu-ragu, enggak emang udah benar 1 rakaat, dia nambah, jangan-jangan emang dia tuh yang salah ngitung, kan gitu. Karena itu bisa terjadi kemungkinan itu. Intinya bahwa keraguan-raguan itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Maka agar keraguan-raguannya hilang, pastikan itu. Tanya begitu. Kalaupun setelah salam udah langsung pergi, tidak ada pertanyaan, ya berarti itu tinggal ragu-ragu saja, dan ragu-ragu nggak jadi apa-apa begitu. Oke? Siap, Ustaz. Pak Ustadz, ini saya baru ketemu lagi nih tadi pertanyaan Pak Ustadz. Ini pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini terjadi Pak Ustadz nih. Ini kalau misalnya nih Pak Ustadz nih, mohon maaf nih Pak Ustadz nih. Jadi kalau misalnya habis berhubungan nih Pak Sutri nih, nah ini alhamdulillah nih mungkin sahabat kita di sini udah pada berkeluarga semua, jadi mungkin nanyanya enak nih Pak Ustadz nih. Jadi kalau misalnya habis berhubungan nih Pak Ustadz nih, sebenarnya harus langsung mandi atau boleh tidur dulu nanti pas bangun mandi Pak Ustadz? Kewajiban mandi itu kewajiban bersuci untuk sholat, gitu. Maka kalau setelah berhubungan waktu sholat masih panjang, tidak ada masalah dia menunda mandi, karena kewajiban mandi itu kewajiban sholat. Maksudnya syarat untuk suci masuk kepada sholat. Artinya ketika selesai berhubungan kan nggak ada kebutuhan untuk dia menjadi suci, karena waktu sholatnya masih panjang begitu. Jadi tidak ada masalah kalau dia tidur dulu begitu, menunda sampai nanti datang masuk waktu sholat. Yang dimakruhkan itu kalau sudah datang waktu sholat kemudian dia menunda-nunda, gitu itu kan jatuhnya menunda sholat tanpa hajat, tanpa kebutuhan gitu. Tentu menundanya penundaan sholat nggak ada masalah, tapi itu dimakruhkan begitu. Oke? Syukur, makasih Pak Ustadz. Nah, sahabat-sahabat Fitya, mohon maaf untuk sesi kajian hari ini kita cukupkan sampai di sini dan telat 15 menit, tapi alhamdulillah saya juga yakin juga pasti sahabat-sahabat Fitya semua mendapatkan manfaat dari ilmu yang dipelajari hari ini nih. Dan sahabat kita misalnya masih punya pertanyaan lebih lanjut, pertanyaan mungkin agak menggelitik, tapi emang pengen tahu, silakan aja langsung pertanyaan di sesi Rabu minggu depan. Jadi Rabu minggu depan pastikan sahabat-sahabat kita meluangkan waktu 1 jam aja di hari Rabu pukul 8, ikutan kita sama-sama belajar lagi. Silakan aja misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak sesuai dengan tema kajian hari itu, cuman kami pastikan bahwa kita semua mendapatkan informasi ilmu yang bermanfaat pastinya. Sahabat-sahabat fit yang dimuliakan Allah, terima kasih sekali lagi udah bisa hadir, udah bisa meluangkan waktunya untuk bisa ikutan belajar bersama-sama. Dan namun waktu juga memisahkan kita. Terima kasih, dan untuk sebagai penutup saya persilakan Pak Ustadz untuk menutup sesi kajian di minggu yang bahagia ini. Silakan Pak Ustadz. Ya, kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan majelis kita diberikan keberkahan oleh Allah dan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, serta kerabat kita, teman, orang tua kita yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan, yang kurang dicukupkan, yang susah diberikan jalan keluar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Mas Dimas ya. Dan yang Ya Pak lain. Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, Insya Allah kita ketemu minggu depan lagi Pak Ustadz ya. ya. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat kita yang udah join hari ini, udah nyempetin waktunya. Dan jangan lupa kita ketemu lagi insya Allah di Rabu pekan depan pukul 8 yang sama. Nanti kalau apabila ada perubahan, waktu online akan kita informasikan langsung kepada sahabat-sahabat kita semua. Dan akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang saya terlewatkan, mungkin sahabat-sahabat bisa langsung menanyakan kembali di sesi Rabu pekan depan. Di akhir ini, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Sama-sama. Nah, Ri, gue mau balikin ini, Ri. Mau balikin kandangnya, Ri. Udah sembuh Mas Ari, kucingnya. siap. recordnya diberhentiin dulu. Oh iya. Oh iya, ya Allah. Gue mau ikut.